Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan pelajari tentang farmakokinetik disposisi obat. Jadi disposisi obat itu merupakan suatu tahapan untuk absorpsi suatu obat. Nah, untuk disposisi obat itu sendiri terbagi menjadi dua, yakni ikatan obat protein dan clearance intra dan ekstrahepatik. Jadi dalam absorpsi obat itu, suatu obat itu tidak langsung masuk ke dalam peredaran darah, tapi dia itu bisa berikatan dengan suatu protein atau bisa melalui tahap hepatik ya, atau kita sering dengar dengan first pass effect. Jadi kedua hal ini tuh bisa menghambat absorpsi obat yang ada di tahap farmakokinetik. Nah, kita bahas satu-satu ya. Jadi yang pertama, ikatan obat dengan protein itu bisa menghambat absorpsi, begitu pula dengan clearance intra atau ekstrahepatik itu juga bisa menghambat penyerapan atau absorpsi obat gitu ya. Yang pertama tentang ikatan obat protein. Jadi suatu obat itu bisa berinteraksi dengan protein yang ada di dalam plasma atau jaringan atau makromolekul seperti melanin dan DNA. Jadi obat itu tidak hanya melakukan kompleks dengan suatu enzim atau substrat atau reseptor ya. Jadi suatu obat itu bisa berikatan juga dengan protein. Nah, protein itu kan bisa kita peroleh dari dalam tubuh, dari peredaran darah, dari jaringan. Nah, yang didapat dari makanan atau misalkan minuman-minuman atau makanan yang mengandung tinggi protein itu tuh bisa mengikat obat, sehingga ketika obat terikat oleh protein, obat itu sulit diabsorpsi atau sulit diekspresi. Itu jadi yang menghambat tahap farmakokinetik obat. Nah, si protein itu bisa berada di plasma jaringan atau bisa juga di DNA gitu. Jadi si obat itu tidak hanya berikat dengan reseptor, tapi bisa juga dengan protein yang menghambat ikatan obat dengan reseptor. Nah, ketika obat berikatan dengan reseptor itu kan menghasilkan efek. Tapi ketika suatu obat berikatan dengan protein, dia itu tidak akan menghasilkan efek karena protein itu sifatnya menetralisir sifat dari obat gitu. Kemudian ikatan obat dengan protein itu terbagi menjadi dua, ada yang reversibel, ada yang irreversibel. Yang reversibel itu ikatan obat dan protein yang lemah, jadi bisa balik gitu, ikatannya itu tidak permanen. Dan ikatan obat dengan protein ini termasuk ikatan hidrogen sama van der Waals. Sementara kalau yang ikatan obat dan protein yang sifatnya irreversibel itu ikatan yang sangat kuat gitu, karena ikatan yang terjadi antara obat dengan protein adalah ikatan kovalen yang sifatnya kuat gitu. Nah, ikatan-ikatan inilah yang menghambat dalam proses absorpsi obat atau bahkan sampai ke ekskresinya. Jadi si obatnya terus aja di dalam tubuh tanpa melewati proses ADME. Jadi proses ADME-nya itu bisa jadi lambat atau bahkan bisa tidak terjadi sama sekali. Nah, kemudian yang bertanggung jawab dalam terhadap ikatan obat dan protein itu ada albumin. Jadi protein itu kan ada macam-macam bagiannya. Nah, yang paling mengikat obat itu ya adalah albumin gitu ya. Dimana albumin itu juga salah satu jenis protein yang berat molekulnya tinggi dan disintesis oleh hati. Kalau misalkan dalam makanan ya, albumin ini banyak terkandung di putih telur. Jadi ketika kita mengkonsumsi terlalu banyak protein atau telur yang mengandung banyak albumin, maka ketika minum obat atau mengkonsumsi obat itu, obatnya itu akan efektivitasnya itu kurang karena terikat dengan albumin. Nah, jadi si albumin ini didistribusikan dalam plasma dan secara ekstravaskular dalam kulit, otot, dan berbagai jaringan lain. Ketika obat dengan protein berikatan, terutama dalam albumin, nah waktu paruhnya itu akan sangat lama.
karena tadi ya, karena ikatan yang terjadinya itu ikatan yang bisa jadi lemah, bisa jadi kuat. Yang harusnya waktu paruh itu kan maksimal 1 hari, ini tuh malah waktu paruhnya itu bisa sampai 17 sampai 18 hari jika suatu obat itu berikatan dengan protein albumin. Nah, obat apa saja yang sangat kuat berikatan dengan protein albumin? Ada beberapa obat ya. Yang pertama ada golongan asam lemah, contohnya golongan salisilat ya, kemudian fenilbutazon, sama golongan antibiotik penisilin. Nah, itu obat-obat asam lemah yang sangat mudah terikat dengan albumin. Jadi kalau misalkan mengkonsumsi obat-obatan ini tuh sangat dihindari atau lebih baik dikurangi konsumsi protein yang mengandung albumin. Nah, contoh obat lainnya ada golongan basa lemah seperti propanolol dan lidocain. Ini juga bisa terikat dengan protein, tapi bukan dengan albumin. Terikatnya itu dengan alfa asam glikoprotein dan lipoprotein. Jadi ini beberapa obat, contoh obat yang bisa berikatan dengan protein yang ada di plasma darah. Nah, ini salah satu gambaran ikatan obat dengan protein. Nah, protein yang tadi, yang albumin itu kan besar sekali ya molekulnya. Ketika ketemu dengan obat dan ada suatu sisi yang pas, maka itu tuh obat dengan protein itu akan berikatan. Harusnya kan obat tuh berikatan dengan reseptor, tapi ini malah berikatannya dengan protein gitu. Sehingga tadi waktu paruhnya akan semakin panjang. Kemudian ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi ikatan obat dengan protein. Yang pertama dari obatnya sendiri, itu bisa jadi dari sifat fisikokimia obat, terus bisa jadi dari konsentrasi obat dalam tubuh. Jadi semakin tadi kan ada yang asam, ada yang basa. Nah, kalau misalkan sifatnya asam lemah atau basa lemah, itu biasanya sangat mudah terikat dengan protein. Tapi kalau asam kuat atau basa kuat, sifat obatnya itu dia tidak mudah terikat dengan protein. Kemudian konsentrasi obat dalam tubuh. Nah, semakin sedikit konsentrasi obat, maka semakin sedikit pula semakin tinggi pula potensi atau kesempatan untuk berikatan dengan protein gitu. Karena kan protein jumlahnya terbatas, tapi ketika jumlah obatnya sangat banyak, maka ada beberapa sisa obat yang tidak terikat dengan protein. Terus faktor lainnya itu dari proteinnya sendiri. Yang pertama jumlah protein yang tersedia untuk ikatan obat dan kualitas atau sifat fisikokimia dari proteinnya ya. Jadi memang obat dan protein yang terikat itu ketika suatu obat yang punya sifat fisikokimia tertentu berikatan dengan protein yang punya sifat fisikokimia tertentu, kemudian cocok, akhirnya terikat, dan bahkan ikatannya itu tidak bisa lepas. Terus obat lainnya itu ada afinitas antara ada faktor lainnya itu afinitas antara obat dan protein meliputi besarnya tetapan disosiasi. Nah, ini juga sama, jadi afinitas obat dan protein mempengaruhi dari ikatan obat dan protein. Terus faktor lain ada interaksi obat, kompetisi dengan zat lain. Jadi kan ketika suatu obat dikonsumsi dengan obat lain, maka terjadi suatu kompetisi untuk berikatan dengan reseptor. Nah, makanya ketika akan berikatan dengan protein, itu kesempatannya lebih rendah jika ada interaksi obat. Ada juga perubahan protein oleh substansi yang memodifikasi afinitas obat terhadap protein. Contohnya aspirin mengasetilasi residu lisin dari albumin. Jadi si protein itu berubah si afinitasnya itu terhadap afinitas obat itu terhadap protein. Jadi ada suatu obat mengubah atau memodifikasi kekuatan obat dengan proteinnya, misalkan dengan aspirin dengan albumin. Kemudian kondisi dari pasiennya sendiri, misalkan ikatan obat protein dapat menurun pada penderita uremia dan hepatik.
Jadi pada pasien yang mengalami gagal ginjal atau uremia dan kerusakan fungsi hati, itu ikatan dengan proteinnya itu bisa menurun karena kan dia tidak bisa mencerna protein ya. Jadi proteinnya itu bisa menurun ikatannya dengan obat. Selanjutnya ini ada hubungan ikatan obat protein plasma dengan distribusi dan eliminasi. Jadi ketika suatu obat berikatan dengan protein, harusnya kan obat itu berikatannya dengan reseptor. Nah, ketika terikat dengan protein, maka akan terjadi kompleks obat dengan protein yang waktu paruhnya itu akan lebih tinggi atau lebih lama daripada ikatan obat dengan reseptornya. Hal ini berpengaruh juga pada ekskresi urin, pada ekskresi empedu, sekresi ginjal ya. Jadi yang seharusnya si obat itu berikatan dengan reseptor ya, yaitu malah berikatan dengan protein gitu. Jadi sangat mempengaruhi juga ke distribusi dan eliminasinya. Selanjutnya hubungan ikatan protein ini juga sama ya, mempengaruhi distribusi dan eliminasi obat. Dan ikatan yang secara reversibel nih yang mempengaruhi. Jadi pengaruhnya itu, jadi obat itu bisa berikatan secara reversibel dengan protein. Obat-obat yang tidak terikat menembus membran sel dan terdistribusi ke dalam ginjal dan hati. Jadi kalau misalkan yang berikatan dengan protein, obatnya itu proses distribusi sama eliminasinya itu akan lebih lama. Sementara kalau yang pasti kan ada jumlah obat yang tidak terikat dengan protein, karena kan kadar proteinnya terbatas. Nah, yang tidak terikat itu yang masuk ke ginjal dan hati untuk didistribusi dan dieliminasi atau dimetabolisme. Nah, ini ya. Jadi sekresi, distribusi, eliminasi suatu obat yang terikat dengan protein itu akan lebih lama gitu ya. Kalau misalkan yang dengan reseptor, obat itu akan lebih cepat gitu ya, walaupun terjadi ikatan obat dengan protein gitu. Nah, nanti pengaruhnya ke farmakokinetik itu akan berpengaruh pada volume distribusi obat. Jadi volume distribusi total itu kan jumlah volume obat di dalam tubuh yang terdistribusi gitu. Nah, pasti jumlah obat yang terdistribusi ini adalah fraksi yang terikat dengan protein plasma juga sangat sangat mempengaruhi volume distribusi. Jika ada obat bebas itu naik jumlahnya, maka volume distribusi pun akan meningkat. Tapi kalau misalkan obat dengan protein terikat, maka volume distribusi akan menurun. Nah, untuk ini untuk perhitungannya mungkin bisa diabaikan ya. Nah, ini berkaitan juga dengan hukum aksi massa, di mana ikatan obat dan protein itu bisa dijabarkan dalam persamaan obat dengan protein, di mana protein dan obat itu akan menghasilkan kompleks protein dan obat. Ya, di sini kalau misalkan D itu obat bebas yang tidak terikat dengan protein, P itu protein, ketika bertemu akan menghasilkan suatu kompleks obat dan protein. Dan untuk menentukan tetapan asosiasi Ka-nya itu bisa diperoleh dengan rumus ini. Ini kayak rumus kimia fisik ya. Gitu. Jadi untuk obat yang terikat dengan protein itu berbeda lagi si perhitungan tetapan disosiasinya. Selanjutnya untuk menentukan ikatan
obat dengan protein itu bisa juga dengan metode grafik atau model in vitro. Nah, dimana tetapan disosiasi itu tadi mempengaruhi dari sifat farmakokinetiknya. Jadi nanti di grafiknya itu sumbu X sama sumbu Y atau intercept dan slope-nya itu akan berbeda juga. Nah, ini ketika suatu ikatan obat yang terikat dengan protein, maka akan menghasilkan garis resiprokal. Sumbu X-nya adalah 1 per obat bebas, sumbu Y-nya adalah 1 per jumlah obat. Ini metode grafik lainnya. Yang tadi secara in vitro, ini secara in vivo untuk menentukan ikatan obat dengan protein. Nah, grafik atau metode ini tidak digunakan jika sifat protein itu tidak diketahui. Nah, ini menunjukkan hubungan antara konsentrasi protein dan konsentrasi obat dalam ikatan obat protein. Nah, jika konsentrasi proteinnya konstan atau keadaannya normal, fraksi obat yang tidak terikat atau obat bebasnya itu akan menurun seiring dengan meningkatnya konsentrasi. Jadi semakin rendah fraksi yang tidak terikat atau obat bebasnya, maka konsentrasinya pun akan menurun. Nah, jika konsentrasi protein di dalam tubuh itu jumlahnya tetap atau konstan, maka hanya tersedia sejumlah ikatan untuk obat. Jadi enggak terlalu tinggi, enggak terlalu rendah, itu hanya terdapat sejumlah tempat ikatan. Tapi kalau misalkan konsentrasi obat yang rendah, jika si dosisnya rendah, maka untuk berikatan dengan protein itu kesempatannya itu akan tinggi. Tapi kalau konsentrasi obatnya tinggi, maka si proteinnya kan terbatas. Jadi ada sebagian yang tidak terikat dengan protein sehingga menjadi obat bebas. Nah, ini bisa kita perhitungkan atau bisa kita gunakan untuk mengetahui apakah suatu respon farmakologik atau konsentrasi terapeutik obat dalam plasma itu sudah sesuai gitu. Bagaimana sih gitu ke respon dari obat itu ketika dia terikat dengan protein, karena kan ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti penyakit, umur, trauma, kemudian menurunnya sintesis protein, meningkatnya pemecahan protein, penyakit-penyakit yang menyertai seperti penyakit ginjal, penyakit hati, adanya bekas pembedahan atau luka pada jaringan atau pada pembuluh darah, itu juga sangat mempengaruhi ikatan obat dengan protein. Nah, itu tadi tentang ikatan obat dengan protein. Nah, sekarang clearance intra dan extrahepatic. Jadi clearance itu kan suatu ukuran eliminasi obat. Clearance itu volume obat yang ada di dalam darah yang mengaliri hati
per waktu, persatuan waktu. Jadi berapa jumlah obat yang dikeluarkan per waktu. Tapi di sini kita bicaranya dalam hati atau hepatik. Nah, seperti yang kita tahu bahwa suatu obat itu bisa melalui first pass metabolisme yang terjadi di dalam hati ya. Jadi obat itu akan dimetabolisme di hati, kemudian melalui beberapa pembuluh atau sirkulasi, yang kemudian nantinya di saluran eliminasi itu akan dikeluarkan setelah dimetabolisme. Tapi sebelum masuk ke hati, obat itu kan dia diabsorpsi dulu di saluran pencernaan. Nah, jika suatu obat itu melewati hati, maka obat itu akan hilang sebagian karena adanya metabolisme atau ekskresi biliar. Ekskresi biliar itu ekskresi pada empedu. Jadi hanya sebagian yang ketika suatu obat diberikan secara oral, maka tidak 100% suatu obat itu dimetabolisme karena ada yang hilang. Jadi konsentrasi obat dalam vena yang di sini akan lebih kecil dibandingkan dengan konsentrasi yang ada di arteri hepatik. Ini ekskresi empedu, ekskresi obat pada empedu. Dan di dalam empedu ini mengalami sekresi aktif si obat itu, dan ini molekul-molekul obat ini di dalam hati itu dimetabolisme, dan bisa diperlihatkan dengan warna biru ini ya. Jadi yang warna biru ini obat yang diberikan secara oral, kemudian yang warna oranye ini adalah metabolit, kemudian nanti ada beberapa protein-protein yang berperan di dalam metabolisme hepatik ini. Nah, ini dapat terlihat. Jadi protein di dalam clearance hepatik juga ada ya, yang namanya P-glycoprotein. Nah, obat yang terikat protein ini bisa mengalami clearance hepatik, tapi dengan sifat-sifat tertentu saja. Yang pertama, jika berat molekulnya lebih dari 500. Jadi suatu obat yang terikat dengan protein itu akan lebih lama diekskresi jika mempunyai berat molekul lebih dari 500. Jadi berat molekulnya besar. Kalau misalkan yang kurang dari 500, itu biasanya obat-obatnya itu diekskresikannya di urin dan empedu saja. Tapi kalau yang lebih dari 500 itu di dalam empedu diekskresikannya. Kalau yang kurang dari 300 itu hampir seluruhnya diekskresikan ke ginjal dan urin. Jadi kalau obat itu ada yang diekskresikannya lewat urin, ada yang lewat feses, tergantung dengan berat molekulnya. Kalau berat molekulnya tinggi, dia semuanya diekskresikan lewat empedu. Kalau berat molekul 300 sampai 500, diekskresikannya bisa di dua-duanya, bisa di urin, bisa di empedu. Tapi kalau dia punya berat molekul yang kecil, maka hampir seluruhnya diekskresikan lewat ginjal ke urin. Nah, ini obat-obat yang diekskresikan lewat empedu. Contohnya ada golongan-golongan glikosida, kolesterol, steroid, indometasin ya. Ini dia dieliminasi melalui rute ekskresi biliar. Nah, ada beberapa obat yang menyebabkan kolestasis atau radang empedu, itu akan menurunkan ekskresi dari biliar.
rute pemberian juga sama, bisa mempengaruhi jumlah obat yang terekspresi dalam empedu. Misalkan obat yang diberikan secara oral itu bisa diekspresi ke hati dalam empedu dalam yang jumlah lebih besar daripada yang secara intravena, karena kan kalau intravena dia tidak melalui hati ya. Jadi sirkulasi enterohepatik ini juga salah satu siklus di mana obat diabsorpsi, diekspresikan dalam empedu dan direabsorpsi. Jadi suatu siklus di dalam hepar atau hati yang juga terdapat absorpsi ekskresi yang dilakukan oleh empedu. Dari empedu ini kemudian nanti ke duodenum lewat kandung empedu, dan metabolit atau komponen obatnya itu diekspresikan dalam saluran cerna. Bisa juga direabsorpsi atau bisa juga kembali ke sistemik. Nah, faktor yang mempengaruhi clearance hepatik obat itu ada aliran darah, clearance intrinsik, dan fraksi obat terikat protein. Jadi semakin tinggi aliran darah, maka clearance-nya juga semakin tinggi. Terus selain clearance hepatik, ada juga clearance intrinsik yang mempengaruhi sirkulasi obat. Ada juga fraksi obat terikat protein. Ini bisa menentukan berapa banyaknya obat yang terikat dengan protein. Nah, ini untuk perhitungan atau yang menyatakan hubungan aliran darah, clearance intrinsik, dan ikatan protein. Jadi untuk melihat atau mengukur clearance hepatik itu bisa menggunakan persamaan ini, dimana clearance hepatik itu akan sama dengan aliran darah. Semakin tinggi aliran darah, maka semakin tinggi pula clearance hepatiknya. Kemudian ini hubungan aliran darah, clearance intrinsik, dan ikatan protein berdasarkan rute pemberian. Jadi clearance intrinsik itu akan berbanding terbalik dengan AUC. Kalau kita lihat angka-angkanya, ini ya, ini yang grafik pertama ini menunjukkan itu nilai ini AUC-nya, nilai AUC-nya yang ini tuh 0,1, yang garis lurus, yang garis putus itu 0,18. Sementara pada yang kedua ini dia diberikan secara intravena tapi memiliki nilai AUC 0,9 dan 0,95. Kalau yang oral ini clearance ini AUC-nya, ini clearance intrinsiknya. Ini ada beberapa rasio ekstraksi obat. Jadi obat yang mengalami rasio ekstraksi hepatik rendah, sedang, dan tinggi. Ini contoh-contoh obatnya. Ada yang di hepatik atau di hati, ada yang di ginjal. Jadi contohnya gini cara bacanya itu, misalkan warfarin ini memiliki rasio ekstraksi hepatik yang rendah. Jadi dia itu sulit atau rendah gitu tingkat metabolisme hepatiknya. Sementara propanolol ini dia rasio ekstraksi hepatiknya itu tinggi. Artinya untuk di metabolisme di dalam hatinya itu atau nanti dilakukan ekstraksi hepatiknya itu cepat tinggi karena rasionya tinggi.
Kalau yang di ginjal yang cepat diekstraksi atau dikeluarkan itu, ini golongan yang rendahnya itu ada penisilin, golongan sulfat, sama glisin. Sementara yang sedang itu ada golongan-golongan prokainamid, amonium kuartenar. Kalau yang rendah, contoh obatnya digoxin, furosemid, gentamisin, phenobarbital, sulfasalazole, sama tetrasiklin. Ini yang rasio ekstraksi ginjalnya rendah. Jadi ketika suatu obat memiliki rasio ekstraksi rendah, maka obat dalam darah yang ada di hati itu lebih besar daripada yang dieliminasi, sehingga sulit gitu dieliminasi atau di metabolismenya, karena kan bisa jadi terikatkan dengan protein atau karena berat molekulnya besar atau sifat fisikokimianya yang sulit untuk mengalami ekstraksi atau metabolisme atau ekskresi. Ya. Jadi suatu obat itu tadi ya bisa mengalami disposisi atau suatu proses yang ada di absorpsi obat itu bisa terjadi ikatan dengan protein, bisa juga mengalami clearance intra dan ekstra hepatik, dan ini hanya terjadi pada pemberian oral. Tuh. Ini ada beberapa jenis obatnya. Oke. Itu dibaca aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.